Pasca aksi unjuk rasa komunitas anak muda peduli anti korupsi atau disingkat Kampak di depan gedung DPRD Subang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana Abdurrahman SH bersama Komisi 1 DPRD Subang bergerak cepat langsung melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait untuk dilakukan rapat dengar pendapat hari itu juga. Adapun yang sudah dipanggil oleh DPRD Subang untuk dilakukan klarifikasi dalam RDP pada hari itu juga tersebut yakni Inspektur Inspektorat Daerah Irda Subang dan dilanjutkan. Hari ini Selasa tanggal 22 Oktober 2024, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Subang termasuk Kepala Pelaksana BPBD Subang Saudara Udin Jasudin. Hasil dari klarifikasi dengan 3 OPD atau organisasi perangkat daerah itu. Kemudian pihak DPRD Subang tersebut mengadakan rapat internal dan pihaknya akan merekomendasikan ke PJ Bupati Subang Dr. Randus Imran MSI MACD yang pertama untuk mencopot jabatan Kalak BPBD Subang Saudara Udin Jasudin dan kemudian untuk ditindaklanjuti oleh APH atau aparat penegak hukum. Demikian diungkapkan oleh Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana Abdurrahman kepada Perak melalui voice note WhatsApp-nya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Adapun aksi Kampak di depan gedung DPRD Subang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 tersebut dalam rangka mendesak DPRD Subang untuk segera merekomendasikan kepada Bupati agar Kalak BPBD Subang Udin Jasudin, Sekretaris AB Saipudin dan Rizka selaku Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Subang dicopot dari jabatan. Pasalnya diduga Kalak BPBD dan kawan-kawan telah bertindak sewenang-wenang dan atau menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan bawahannya dan berpotensi merugikan keuangan negara serta menghambat upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Subang. Seperti diungkapkan Koordinator Kampak Asep Sumarna Toha dan anggotanya Jajat Darmatika dalam orasinya pada kesempatan unjuk rasa tersebut. Koordinator Kampak yang juga Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat yang biasa disapa Abah Batman ini juga mendesak PJ Bupati Subang untuk segera mencopot jabatan Kalak, Sekretaris dan Bendahara BPBD Kabupaten Subang tersebut. Ditegaskan Abah Batman bahwa sejak Kalak dijabat oleh Udin Jasudin, perawatan alat kebencanaan menjadi tidak maksimal, sehingga tidak berfungsi. Bahkan ada sebagian yang kondisinya bobrok. Ditambah lagi dugaan penyunatan honor insentif untuk pos bencana dilakukan secara ugal-ugalan serta penggunaan tenaga bawahannya untuk kepentingan pribadi dan atau keluarga serta istri mudanya. Selain itu, Kampak juga mendukung penyidik unit Tipidkor Polres Subang bersama Irda dan BKPSDM Subang untuk mengusut tuntas kasus ini secepatnya dan menindak tegas siapapun yang terlibat di dalamnya hingga ke akar-akarnya. Jadi tolong anggota DPRD bantu untuk mendesak PJ Bupati segera mencopot Kepala Nasional BPBD Subang, ya, karena BPBD Subang merupakan institusi garda terdepan untuk menanggulangi bencana alam. Betul. Cik lamun eta institusi garda terdepan yang melempeng, ya, untuk balik ada kumaha bencana Subang. Apalagi sekarang sedang persiapan untuk menghadapi mega keras. Nah, eta. Radar untuk berfungsi coba itu mobil nasi sok berekeran nasi bengrek cina ada mobil pasukan ketika pernah kejadian mobil remblong di luhur namun dipaksakan turun ke hadap rekomana eta pasukan berunang cina kedua panas eta akibat naon menjajak akibat biaya perawatan leungit biaya perawatan dipakai mamu dewa berenya Pak ketika motor onderdilna motor trail motor dinas onderdilna ditukur menjajak jadi motor anu aranyar teh jatah BPBD teh namun terpercaya, ayo panggil bengkel kita bongkar eta mobil ujung motor berisi terpercantang gitu sar jauh baru beras tapi jauh gitu nama tapi isi dengan ring 2 tapi bukan lagi secara ilegal, secara pemerintahan mah mungkin nggak ukur
kawin lebih kapaksa lagi cina. Masalahnya kan dia itu seorang pejabat. Nah, eta masalahnya. Dia terikat dengan aturan. Dia pimpinan yang harus memberikan suri tauladan kepada bawahannya dan kepada rakyat dan kepada masyarakat yang telah menggaji dia. Iya betul. Akhirnya manehana kana ngarukum ada kumaha kawin secara ilegal. Nah, eta itu bener teh Bah. Berarti nonton teu bener. Nah, Kak, saya mah sebagai warga masyarakat coba Pak menghimbau kepada PJ Bupati, copot Pak, kelompok kesalahan-kesalahanana, memberikan contoh yang tidak baik. Anu kudu dicopot, iya wanita. Cenah informasina, kreasi lepas di BPBD, rek ditepakeun jadi asda. Waduh. Tak berselang waktu lama, masa aksi Kampak ditemui oleh Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana Abdurrahman SH bersama Ketua Komisi 1 beserta wakil dan sekretarisnya. Hadir juga anggota DPRD Subang senior dari Komisi 4, Insinyur Benyerudiono. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana menyatakan akan melayangkan surat panggilan ke Irda Subang hari itu juga untuk besok dilakukan klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi BPBD Subang tersebut. Terkait hal ini, saya sudah membaca, kemudian yang akan kami lakukan, Mbah Batman, kami akan memanggil melalui Komisi 1, karena leading sektornya di Komisi 1 BPBD tersebut, untuk mengklarifikasi apa yang menjadi tuntutan teman-teman LSM Kampak ini benar nggak apa adanya. Saya akan panggil, saya akan membuat surat untuk pemanggilan kepada Kepala BPBD untuk mengklarifikasi apa benar nggak ini apa yang disampaikan dengan oleh teman-teman. Dan saya nanya kepada teman-teman apakah memang sudah ada buktinya, Pak Batman, agar kemudian besok saya memanggil itu enak gitu. Kemudian kalau memang betul klarifikasi dari Ketua BPBD-nya betul, saya akan merekomendasikan apa sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman dari LSM Kampak. Seperti itu, nanti mungkin klarifikasinya dari Kepala Badan BPKB-nya akan kami sampaikan juga kepada teman-teman dari LSM Kampak. Adapun sejumlah item dugaan korupsi BPBD Subang tersebut yakni: 1. Diduga ada praktek penunjukan langsung yang dilakukan secara ilegal terhadap dana bantuan provinsi tahun anggaran 2023 sebesar 1,8 miliar yang diperuntukkan belanja alat kelengkapan Pusdalops BPBD Subang. 2. Dana siap pakai DSP bulan Mei 2024 diperuntukkan untuk honor 88 orang petugas lapangan sebesar 250 juta diduga hanya direalisasikan 150.000 per orang dengan total nominal 13.200.000. 3. Pencairan SPPD fiktif bulan September 2024 sebesar 31 juta. 4. Dana belanja tak terduga BTT 125 juta tidak jelas realisasinya. 5. Dana siap pakai DSP Nataru tahun anggaran 2023 sebesar 50 juta untuk uang lelah 88 orang petugas yang diduga hanya direalisasikan 150.000 per orang dengan total nominal 13.200.000. 6. Dana CSR Pertamina untuk pengadaan tenda sebesar 15 juta diduga dipakai oleh Kepala Pelaksana BPBD Subang. 7. CSR dari Provinsi Jabar berupa semen 100 sak hanya direalisasikan 50 sak, sisanya diduga dimanfaatkan untuk pembangunan rumah keluarga Kalak BPBD Subang. 8. Dugaan pungutan liar rekrutmen tenaga honorer sebanyak 11 orang yang diduga dimintai uang sebesar 10-25 juta per orang. 9. Dugaan pungutan liar gaji pertama 11 honorer 2 juta total nominal 22 juta. Dananya diduga digunakan untuk membangun rumah istri muda Kalak BPBD Subang yang berlokasi di Cibodas Kalijati. 10. Uang makan dan minum untuk 11 petugas lapangan diduga tidak dibagikan selama dari bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 total 8,8 juta. 11. Diduga Kalak BPBD Subang memiliki istri lebih dari satu, di mana istri kedua bernama Irma warga Cibodas Kalijati dinikahi secara ilegal. 12. Diduga Kalak BPBD Subang berselingkuh dengan bawahannya berinisial DW yang berstatus istri orang. 13. Diduga Kalak BPBD Subang kerap menggunakan fasilitas kantor termasuk tenaga bawahannya untuk kepentingan pribadi dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan Kalak BPBD Subang lainnya yang merugikan bawahannya. Atas perhatian dan kerjasamanya dari DPRD Subang itu, Kampak berharap kepada PJ Bupati, DPRD, IRDA, BKPSDM, dan Polri bertindak profesional dan amanah.
serta tidak berpihak kepada yang salah hanya karena pundi-pundi rupiah yang ditawarkan oleh bangsat pengkhianat NKRI. Dari Subang, Jawa Barat, tim Perak TV melaporkan. Sungguh aneh hukum di negeri ini, keadilan bisa dipermainkan. Sungguh aneh hidup di zaman ini, keadilan diperjualbelikan. Banyak rakyat tertindas jadi korban, karena koruptor banyak yang dibebaskan.